Selamat hari Minggu, para saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita sedang berada di dalam minggu kelima masa biasa. Bacaan Injil hari ini dilanjutkan dari Injil hari Minggu yang lalu, yaitu Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Bacaan Injil ini sangat cocok dengan situasi kehidupan kita sekarang. Seluruh dunia sedang mengalami penderitaan dan kesusahan karena pandemik corona. Bacaan Injil ini menceritakan ibu mertua Simon sakit demam dan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Pasti bahwa mereka mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Memang hidup manusia tidak bisa menghindari penderitaan dan kesusahan, terutama menderita karena penyakit. Dalam bacaan pertama dari kitab Ayub, bahwa Ayub sendiri mengalami kesusahan dan telah mengatakan, "Bukanlah manusia harus bergumul di bumi. Ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Itulah kesusahan yang Ayub telah alami. Para saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ibu mertua Simon dan banyak orang yang menderita sakit telah hadapi akan kesusahan. Tetapi dalam keadaan penderitaan itu, Tuhan Yesus Kristus hadir dan menyembuhkan mereka. Menurut Injil Markus, Tuhan Yesus Kristus adalah kabar baik sendiri. Maka kehadiran Yesus adalah kehadiran kabar baik. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang sakit sebagai kabar baik bagi mereka. Oleh sebab itu, kehadiran Yesus Kristus tidak mengambil suatu pun milik kita, tidak merugikan hidup kita, melainkan kehadiran Yesus menyembuhkan kita, membuat hidup kita lebih kaya, lebih gembira, dan lebih bahagia. Para saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini dikatakan bahwa dibawalah kepada Yesus banyak orang sakit, yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka membawa banyak orang sakit kepada Yesus? Karena mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka. Menurut Injil Yohanes, kata datang berarti percaya. Contohnya, ketika seorang sakit, dia datang kepada seorang dokter karena dia percaya bahwa seorang dokter itu bisa menyembuhkannya, maka dia datang.
Hidup kita tidak dapat menghindari penderitaan dan kesusahan secara konkret dalam situasi pandemi corona ini. Kita semua sedang menghadapi dengan kesusahan karena penyakit corona telah membuat hidup kita menjadi sangat susah. Dalam keadaan corona ini, apakah kita sungguh percaya akan Yesus yang Maha Kuasa dan berbelas kasih akan menyembuhkan dan menolong kita? Seperti telah dikatakan tadi, percaya kepada Yesus berarti kita datang kepada Yesus. Yesus selalu hadir bersama kita, terutama dalam perayaan Ekaristi. Dia selalu menunggu kita di tabernakel dalam sakramen Ekaristi. Dia selalu menunggu kita datang kepadanya, supaya Dia menyembuhkan kita, baik penyakit corona, penyakit lain, maupun penyakit jiwa dan penyakit rohani. Persoalan adalah apakah kita ingin datang kepada Yesus untuk disembuhkan dan ditolong olehnya. Marilah kita sering datang kepada Yesus, terutama mengikuti perayaan Ekaristi. Para saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, akhirnya sebagai pesan untuk kita semua, seluruh dunia sedang mengalami kesusahan karena pandemi corona. Mungkin banyak orang takut, bosan, kecewa, hilang harapan, bahkan putus asa. Namun, sebagai orang Kristiani yang beriman, kita tidak boleh seperti itu. Sebaliknya, kita harus gembira dan penuh harapan, karena kita diingatkan masih ada harapan yang sejati, sekaligus juga adalah kabar baik, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri selalu bersama kita. Semoga kita senantiasa gembira dan penuh harapan meskipun masih dalam situasi pandemik corona.